Ini tema kita pada hari ini, saudara yang terkasih, land for our life, ya. Nah, land in our life. Nah, saya mau membuka perenungan kita dengan satu pertanyaan nih, ya. Perhatiin pertanyaannya ya, perhatiin pertanyaannya. Berapa banyak dari saudara-saudari yang pernah dilahirkan? Berapa banyak dari saudara-saudari yang pernah dilahirkan? Salah nanya saya, sorry. Kalau pernah dilahirkan, semua juga pernah dilahirkan ya. Kagak ada yang kayak Sun Gokong kan, lahir dari batu. Ini maksud pertanyaan saya gini loh, ini ada satu kata yang hilang. Berapa banyak dari saudara-saudari yang ingat apa rasanya dilahirkan? Ada yang ingat? Ada di antara saudara yang ingat kapan air ketuban mamamu bocor? Aduh Pak, itu pertanyaan gak usah dijawab. Atau ada gak yang ingat aroma air ketuban mamamu? Kagak ada yang berani geleng, gak ada yang berani manggut-manggut. Karena kagak ada yang ingat. Ada gak yang ingat bagaimana saudara bernafas di dalam rahim mamamu? Atau oke, suami deh. Yang berasa jadi suami, jawab ya. Yang udah punya anak khususnya nih. Apa ada di antara Anda para suami yang masih ingat seperti apa gerak-gerik anakmu begitu plup keluar lahir? Masih ingat gak? Siapa di sini punya 3 anak? Oh ini KB semua ya? Oh enggak, ada 3 anak. Pak, boleh saya tanya Pak ya? Waktu anak-anak Bapak lahir, 3-3-nya tuh ya, maksudnya nggak bersamaan sih, satu-satu gitu ya. Ingat gak anak pertama keluar terus apa yang terjadi, kedua kenapa, ketiga kenapa, ingat gak Pak? Ingat ya, anak pertama waktu keluar kenapa Pak? Nangis, anak kedua? Nangis juga, anak ketiga? Nangis juga, nangisnya sama gak Pak? Nah beda suara. Nah saudara yang terkasih, bersyukur nih, ya bapak yang baik nih. Jadi istri kagak sendirian waktu melahirkan. Saya pikir di Jakarta suami itu nggak boleh masuk ke ruang bersalinan nih, karena semuanya sesar kan? Bener gak sih? Nggak ya, kalau sesar boleh masuk ya? Sekarang boleh masuk ya? Saya ini menikah 21 tahun kagak punya anak, makanya kagak punya pengalaman Bapak Ibu. Tolong jawab, ya jangan cuekin saya. Kalau sesar suami boleh masuk gak? Boleh, terima kasih. Nah bersyukur sekali Bapak ingat anaknya, ya 3-3-nya pasti nangis. Kalau anaknya nggak nangis, bingung nggak? Bingung, ini anak kenapa? Ditabok sama si suster plak gitu kan, nangis kenceng. Oh berarti benar paru-parunya bagus. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada satu praktek menakjubkan dari seorang bayi setelah ia dilahirkan. Nah bayi bisa dilatih berenang menyelam di bawah air sejak usia dini. Kita lihat nih videonya. Bisa gak dia balik? Bisa gak? Oh bisa dia. Bayi seperti ini dilatih nyelam sejak usia 1 bulan. Ada yang pernah ngajarin bayinya begini? Kita mah orang Chinese rata-rata kagak ada yang berani. Ya, lihat nih. Salto dia. Nih bisa balik gak dia? Nah lo. Wah bisa juga akhirnya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini sedikit lagi selesai videonya. Saya cuma mau mengatakan bahwa bayi sejak 1 bulan bisa dilatih berenang nyelam di bawah air. Karena sebenarnya waktu di dalam rahim mamanya dia diselimuti sama cairan. Ya. Ibu-ibu, ya saya bukan ibu sih ya. Ibu-ibu yang hamil kan berasa anaknya muter, ya, tendang perutnya, tonjok perutnya. Walaupun kita kagak tahu ya itu tangan atau kaki kita nggak tahu ya. Tapi dia bisa muter-muter di dalam perut ibunya karena ada cairan. Jadi saudara yang terkasih, kalau janin itu bisa bertumbuh dalam rahim lalu dilahirkan, maka sesungguhnya anak itu lahir bukan kebetulan, bukan kecelakaan.
Nah, saudara yang terkasih, seorang anak berhasil dilahirkan pasti akan hadapi perubahan yang drastis begitu dia keluar dari rahim mamanya. Ia tidak lagi bisa menikmati proteksi cairan dalam rahim mamanya. Begitu lahir ke dunia, seorang bayi tidak mungkin hidup sama persis seperti waktu dia di dalam rahim mamanya. Dia harus hadapi berbagai macam dalam tanda petik peperangan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sesungguhnya hal ini juga mencerminkan makna lahir baru yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia yang sudah dilahirbarukan tidak seharusnya hidup sama seperti cara yang dulu. Mari kita buka firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita akan baca bagian ini sebagai dasar perenungan Minggu Prapaskah kedua. Karena teks Alkitab ini digunakan hampir di seluruh gereja di seluruh dunia yang pakai lectionary. Ya, apa lectionary? Anda tanya sama hamba Tuhan Anda. Jadi yang pakai lectionary itu pakai hari ini di seluruh dunia Yohanes 3. Yohanes 3 ini salah satu bacaan. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, Anda akan baca ayat 13 sampai 17. Ya, sisanya saya yang baca. Jadi Bapak Ibu jemaat ayat 13 sampai 17 sisanya saya yang baca. Nah, kalau Anda tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri lagi sebagai tanda siap mendengarkan perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, 13 sampai 17 Bapak Ibu yang baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah penjaga Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Jemaat. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. So yang terkasih, percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus menunjukkan makna land in our life, ya, atau makna prapaskah. Nah, secara umum salah satu keunikan Injil Yohanes adalah Tuhan Yesus banyak melakukan percakapan pribadi dengan beberapa orang, ya, Nathanael, Maria ibunya, Maria Marta dan sebagainya. Dan perenungan kita fokus kepada Nikodemus. Jadi ini personal banget nih, ya, personal banget. Nikodemus yang inisiatif cari Yesus di malam hari. Buat apa Nikodemus cari Yesus? Kalau kita tadi baca ayat 2, tampaknya Nikodemus ingin memuji Yesus. Nikodemus ingin menyatakan kekagumannya atas apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Bahkan Nikodemus mengkonfirmasi bahwa Yesus disertai dan diutus oleh Allah sebagai rabi. Jadi tindakan ini sebenarnya sebuah tindakan yang bagus sekali. Tindakan, kalau kita pakai bahasa sekarang, courtesy. Tindakan sopan santun kepada seorang sosok yang Nikodemus anggap layak dapat courtesy sopan santun tersebut, penghormatan. Nah, saudara yang terkasih, itu kondisi pemimpin dan kelompok agama tertentu di negara kita, termasuk mungkin kita orang Kristen loh, ya. Nah, saudara yang terkasih, Nikodemus enggak seperti itu. Jadi Nikodemus sopannya itu tulus. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah kesopanan Nikodemus dikonfrontasi oleh Tuhan Yesus di ayat 3. Percakapan mengenai lahir baru. Dan percakapan mengenai lahir baru dari ayat 3 sampai ayat 10. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa baca kebingungan Nikodemus. Bagaimana mungkin hal ini terjadi, masuk lagi ke rahim, ke perut mama, ke perut ibunya. Saya sudah tua. Intinya saudara yang terkasih, inisiatifnya Nikodemus mencari Yesus, mengagumi, memuji Yesus, ditanggapi dengan ajaran yang sangat mengejutkan sekali buat Nikodemus. Dari sisi Tuhan Yesus, tentu lahir baru dalam pandangan Tuhan Yesus, lahir baru diperlukan oleh semua orang, termasuk manusia tipe Nikodemus. Nah, tipe Nikodemus itu tipe yang kayak apa sih? Ia adalah cerminan manusia yang merasa gak perlulah dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus itu ibarat, kalau pakai bahasa sekarang ya saudara yang terkasih ya, Nikodemus itu ibaratnya seorang yang setara dengan profesor. Dia sudah punya S7. Ya, profesor itu S7. Nangkap gak? Ya kan, SD, SMP, SMA, S1, S2 master, S3, doktor. Profesor itu dikasih sama dikti. Ya, di negara kita paling tidak. 7 saudara yang terkasih. Jadi si Nikodemus ini bukan S3 lagi, udah S7. Ya, S7, profesor, bahkan dia profesor teologi. Ia adalah pejabat Sanhedrin. Sanhedrin ibarat kayak MUI kalau di kita. Kalau di Singapura MUIS gitu ya. Jadi saudara yang terkasih, ia adalah salah satu penentu keputusan pengadilan agama Yahudi. Jadi ini jabatannya tinggi sekali. Berarti dia juga kaya. Ya, dia kaya, dia dihormati secara sosial. Intinya inilah tipe orang yang secara eksternal bisa merasa nggak butuh Tuhan. Wong udah ada semuanya kok, duit ada. Deposito banyak. Jabatan ada, bukan cuma di perusahaan. Tetapi juga jabatan di gereja. Dan kemudian jaminan masa depan ada. Dan kemudian dihormati. Bahkan sudah turun jabatan keagamaan masih ditanyain karena dia dijadikan penasehat. Sangat dihormati. Nah, orang seperti Nikodemus pun menurut Tuhan Yesus butuh dilahir barukan. Yaitu dilahirkan dari atas. Nah, saudara yang terkasih, Yohanes mencatat bahwa orang seperti Nikodemus sesungguhnya juga punya kebutaan dan kemiskinan rohani. Itulah kenapa Nikodemus datangin Tuhan di malam hari. Ya, banyak penafsir mengatakan ini adalah menunjukkan kebutaannya, spiritual blindness. Nah, selain itu, Nikodemus yang adalah pejabat agama Yahudi mestinya tahu pengajaran-pengajaran rohani, tapi ternyata urusan lahir baru dia bengong.
Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Nikodemus tidak ngerti soyenterasi. Padahal dia orang Farisi, ahli Taurat. Dia pinter ngajarin dan sebagainya. Nah tapi Nikodemus itu tetap memberanikan diri datang kepada Yesus malam hari. Karena ada sesuatu yang beda dalam diri Tuhan Yesus. Dalam tindakan dan ajarannya. Jadi ada dorongan itu. Nah dorongan itu yang membuat dia berinisiatif untuk bertindak temui Yesus. Nah tindakan itu benar. Sebab itulah cermin ketulusan dan kesungguhan Nikodemus. Nah tindakan Nikodemus ini menjadi cermin yang menunjukkan makna Lent yang pertama saudara terkasih. Adanya masa prapaskah sesungguhnya memberi kita kesempatan atau memberi kita ruang waktu untuk looking for Jesus and learn from Him. Saya akan pakai poin-poin dengan bahasa Inggris karena temanya dikasih dalam bahasa Inggris ya. Jadi saudara terkasih, Lent itu mengkondisikan kita supaya kita sengaja cari Yesus. Kalau kita tidak ada masa prapaskah, ya baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai gereja, kalau ruang prapaskah itu diabaikan, kita cenderung ke bawah arus realita kesibukan kita, kekhawatiran kita, dan ketakutan kita. Nah gereja juga akan cenderung ikuti peringatan di dalam budaya-budaya populer. Dan perlahan-lahan menggeser sentralitas Kristus di dalam ibadah. Nah saya bersyukur BCS mengadakan prapaskah. Karena masih banyak gereja Protestan yang skeptis dengan aspek Lent atau prapaskah. Gereja yang mengajak orang Kristen memprioritaskan Allah Tritunggal dalam hidup sehari-hari, tetapi tidak menyediakan momen prapaskah, ya salah satunya. Ini gereja yang cuma berteori. Apa sih teori yang diungkapkan oleh gereja? Ini salah satu teori yang paling utama. Saudara-saudari, hidupmu harus berpusat pada Kristus. Udah gitu, kita kagak dikasih tahu caranya gimana. Pokoknya mesti berpusat pada Kristus. Ya, kita nanya nih, saya kan pernah jadi jemaat. Dulu saya bukan hamba Tuhan, saudara yang terkasih. Saya kerja di BCA. Jadi saya pernah duduk setiap minggu di bangku jemaat, saya bertanya, iya oke, tapi gimana caranya? Berpusat pada Kristus, gimana caranya? Caranya carilah Yesus. Saya juga tahu. Cari Yesus. Tapi bagaimana caranya cari Yesus kalau dimensi waktu hidup kita isinya hanyalah kesibukan cari uang, cari signifikansi, cari popularitas, cari reputasi, cari hiburan, dan bukan cari Yesus. Karena waktu kita gak ada untuk cari Yesus. Karena gereja juga tidak menyediakan. Nah jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Prioritas hidup seseorang kelihatan dari bagaimana kita habiskan atau isi waktu hidup kita. Jadi saudara yang terkasih, jika kita memberi waktu untuk looking for Jesus and learn from Him, berarti Yesuslah prioritas kita. Nah Nikodemus yang saya sangat syukuri adalah mencari Yesus bukan untuk dapat makan gratis. Nanti Anda bisa baca Injil Yohanes. Tuhan Yesus pernah komen kepada kerumunan orang banyak. Kamu orang ikut aku karena dapat makan gratis. Kamu orang ikut aku karena kamu ngelihat mujizat gratis, ngelihat petunjukan. Nikodemus tidak seperti itu. Nikodemus mencari Yesus dalam ketulusan dan kesungguhan, hal yang baik sekali. Bahkan dalam peristiwa kematian Yesus, semua rasul tinggalin Yesus, tapi Nikodemus tidak. Anda bisa baca di Yohanes 19 ayat 39. Bersama dengan Yusuf dari Arimatea, Nikodemus mengambil resiko untuk mempersiapkan jenazah Yesus buat dikuburkan. Meski ajaran Yesus mungkin sulit buat Nikodemus, tapi Nikodemus tidak meninggalkan Yesus waktu Yesus disalibkan. Nah saudara yang terkasih, tentu kalau kita kembali ke Yohanes 3, Nikodemus ini mencari Yesus tapi dia terkejut menerima ajaran lahir baru. Artinya apa? Artinya tindakan mencari Yesus sebenarnya tidak cukup membuat Nikodemus bisa melihat dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia perlu dilahirkan dari atas. Nah saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kita yang merasa selama ini sudah mencari Yesus,
Ya, sebagai prioritas kita patut menguji diri, khususnya di dalam masa Prapaskah ini. Sebab kalau tindakan mencari Yesus cuma sekedar inisiatif agamawi, saudara jalani tradisi agama Kristen karena dari keluarga, kalau itu cuma sebatas itu, ini nggak cukup supaya kita bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan kita asumsi bahwa kita mencari Yesus waktu kita tuh rutin tiap minggu datang kebaktian. Belum tentu loh saudara kasih. Banyak orang datang kebaktian bukan cari Yesus. Tapi cari hiburan. Cari reputasi agamawi. Dan cari yang lainnya. Jangan naif. Anggap kekristenan adalah kepercayaan gampangan. Oleh karena itu masa Prapaskah ini kesempatan buat kita menguji, menyelidiki diri kita. Selama ini kita looking for Jesus, apakah looking for Jesus dengan benar atau cuma basa-basi? Nah, seorang yang betulan cari Yesus akan kelihatan dari komitmennya hidupi makna kedua Lent. Yang kita bisa saksikan di ayat 10 sampai 12. Nah, di dalam 3 ayat ini saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu tegur Nikodemus, ya. Dengan sindiran, Nikodemus itu kurang siap mendengar ajaran lahir baru. Nikodemus terus berpikir di dalam aspek literal, hurufiah, ya, yang konkret. Tetapi Tuhan Yesus terus menegaskan bahwa seorang harus dilahir barukan supaya bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 11 sama 12 ditegur lagi. Urusan percaya atau enggak percaya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, lahir baru yang Tuhan Yesus ajarkan sesungguhnya diberikan untuk mengusik manusia tipe Nikodemus. Banyak kan manusia zaman sekarang, saya orang baik kok, saya nggak nyuri, saya nggak selingkuh, saya nggak nyolong, dan saya bukan korupsi dan sebagainya. Saya menaati semua hukum moral, saya beribadah. Nah, itu semua kegiatan itu diasumsikan bisa membuka mata kita melihat dan masuk mengalami Allah dalam kerajaannya yang kudus dengan segala keagungannya. Maaf saudara kasih, asumsi itu salah besar. Makanya Tuhan Yesus tegaskan lahir baru ini bukan karya manusia sama sekali. Lahir baru yaitu dilahirkan dari atas, itulah karya Roh Kudus berdasarkan anugerah semata. Anugerah inilah yang akan bikin orang lihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Karena mereka menerima kesaksian Allah di dalam Injil melalui Yesus dan kemudian percaya. Jadi lahir baru dilahirkan dari atas tidak bisa kita kontrol. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus pakai ilustrasi angin di ayat 8. Nah, dengan kata lain, kesungguhan saudara dan saya mencari Yesus tidak serta-merta mengikat tangan Tuhan. Ya, kesungguhan kita cari Yesus tidak membelenggu Tuhan Allah untuk curahkan anugerahnya kepada kita. Kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa pancing Tuhan supaya dia mencurahkan anugerahnya dengan segala moralitas kita. Nggak mungkin. Kalau kita merasa kita bisa lakukan itu, kita sedang menipu diri sendiri. Bagian kita yang sesungguhnya adalah merespons kesempatan yang sudah diberikan untuk mencari Yesus. Jadi sekali lagi inisiatif mencari Yesus yang benar, ya, inisiatif mencari Yesus yang adalah wujud karya Roh Kudus adalah pencarian yang bukan basa-basi. Apa maksudnya? Mencari Yesus yang bukan basa-basi maksudnya begini. Kalau kita betul mencari Yesus, itu perlu disertai dengan kesiapan diri menerima pengajaran Yesus yang mau mengubah kita. Ya, looking for Jesus itu gak cukup, mesti learning from Him. Tapi ada aspek kedua yang jauh lebih tajam soal yang terkasih. Jadi kalau saudara merasa sudah inisiatif nih cari Yesus, tetapi Anda tidak mau tunduk menerima ajaran Yesus, maka pencarian itu adalah pencarian agamawi, pencarian basa-basi. Kalau Anda tipe orang Kristen
yang datang ke gereja karena suka sama puji-pujiannya yang semangat. Tetapi pada saat Tuhan mengajarkan lewat firman, Anda tidur, Anda males, Anda udahlah udah tahu lah cerita Natal, cerita Paskah. Jangan-jangan Anda selama ini datang ke gereja pencarian yang basa-basi. Karena Anda nyari Yesus untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita merasa sudah inisiatif cari Yesus, tapi tidak siap tunduk menerima ajaran Yesus, maka pencarian itu pencarian yang salah. Pencarian yang demikian tidak akan bikin kita melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi inisiatif mencari Yesus yang tepat harus diikuti dengan penundukan diri, mengikuti ajaran Yesus. Dan ini sudah dilakukan di dalam sejarah gereja ketika masa Prapaskah mulai dilakukan. Dan saudara yang terkasih, Lent atau masa Prapaskah diperingati sebagai 40 hari persiapan menuju baptisan. Dan itu sudah terjadi sejak awal abad 4. Jadi kalau ada gereja Protestan yang lakukan kalender liturgi, bahkan melakukan Rabu Abu, gereja Protestan itu tidak seolah-olah pengen nyontek gereja Katolik, bukan. Peristiwa ini sudah terjadi sejak awal abad 4. Prapaskah, Advent dan sebagainya. Jadi pelaksanaan kalender liturgi justru kita mengklaim sejarah kekristenan di mana Tuhan ada juga di dalam sejarah itu. Jadi kita tidak jadi seperti Katolik, saudara yang terkasih. Karena masih ada pemimpin gereja, hamba Tuhan, gereja Protestan yang kagak belajar sejarah baik-baik, menganggap kalau kita lakukan Rabu Abu itu dianggap kita pengen kayak Katolik. Salah besar. Salah besar. Tidak, saudara yang terkasih. Pelaksanaan kalender liturgi ini adalah salah satu wujud kesatuan gereja. Hari ini saya khotbah dari Yohanes 3, itu juga salah satu bentuk kesatuan gereja. Karena seluruh gereja di seluruh dunia, khususnya gereja Protestan, pakai lectionary yang disebut sebagai Revised Common Lectionary. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, praktek Lent itu artinya the 40th, 40. Dan kalau Anda baca baik-baik Alkitab, 40 itu banyak menjadi simbolisasi. Ya. Jadi saudara yang terkasih, praktek yang terjadi selama 40 hari di awal abad 4 itu berisi pengajaran bagi calon baptisan. Dan di dalam 40 hari itu ada gereja yang melakukan puasa 40 hari, tapi ada gereja yang melakukan puasa seminggu 2 kali, jadi beragam nih, ya, enggak seragam di abad mula-mula. Tapi intinya saudara yang terkasih, ada momen pengajaran yang dilakukan khususnya untuk calon baptis. Calon baptis itu dikasih kayak semacam katekisasi, tetapi bukan cuma itu, dikasih sponsor. Ya, ada orang atau keluarga Kristen yang menjadi pendamping, jadi sponsor untuk orang yang mau dibaptis. Nah, waktu dibaptis, orang yang jadi sponsor harus memberikan kesaksian. Betul gak orang calon baptis ini sungguh-sungguh mau jadi Kristen? Karena jadi Kristen di abad itu adalah sesuatu yang serius sekali. Dengan kata lain saudara yang terkasih, masa Prapaskah kita bisa pandang sebagai kesempatan memuridkan. Ini makna kedua daripada Lent. Pelaksanaan Lent itu memberikan kita kesempatan mengalami empowerment for radical discipleship. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita betul mencari Yesus bukan basa-basi, maka kita mau ikut melaksanakan Prapaskah atau Lent bukan cuma di gereja, tetapi pada saat kita hidup sehari-hari, saudara yang terkasih. Jadi menjadi komunitas murid Kristus hanya mungkin kalau orang Kristen sudah dilahir barukan, lahir dari atas. Kalau saudara sudah alami hal tersebut, puji Tuhan. Maka realita dilahirkan baru itu membuat kita tidak bisa hidup kayak dulu. Ya, sama kayak ilustrasi bayi tadi di depan. Sama seperti bayi yang sudah lahir, dia nggak bisa hidup kayak dulu. Kita, kalau memang betul kita sudah lahir baru, maka kita tidak bisa hidup kayak dulu. Dengan gaya hidup dulu, dengan cara pikir dulu dan sebagainya. Melalui Lent, tiap tahun kita diingatkan bahkan dimotivasi, di-empower untuk memeriksa. Betul gak sih saya ini murid Kristus atau bukan? Nah saudara yang terkasih, salah satu indikator orang yang sudah dilahirkan dari atas adalah di ayat 13-17. Ya, jadi dilahir barukan, menghidupi komitmen kemuritan secara radikal
Buktinya ada di ayat 13 sampai 17. Yaitu terjadi perubahan perspektif atas realita hidup. Dengan kata lain, menerapkan Lent membawa kita kepada makna ketiga, yaitu mendapatkan newer perspective of life. Nah, kalau kita simak teliti ayat 12, relasinya dengan ayat 13 sampai 17, Tuhan Yesus itu sedang menyoroti aspek percaya atau iman. Tuhan Yesus itu arahkan Nikodemus dan kita pembaca untuk memahami bilangan 21 dengan perspektif yang baru. Nah, orang Kristen Protestan itu selalu suka hanya dengan ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kita semua menghafalkan hal tersebut. Tetapi kalau kita cek bilangan ya, khususnya ayat 13, 14, 15, itu bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan ayat 5. Ini konteksnya adalah orang Israel melawan Allah dan Musa. Mereka berkata begini, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini nggak ada air, nggak ada roti, dan makanan hambar ini kami telah muak." Anda perhatiin, mana dari surga, dari Allah, orang Israel mencibir, ini makanan bikin saya muntah. Mereka bilang begitu terhadap mana surgawi. Kira-kira mesti dihukum apa saudara terkasih? Mereka dipagut ular, ya. Dan kemudian mereka nangis-nangis minta tolong dan kemudian mereka berseru. Dan akhirnya Tuhan kasih ini. Kok nggak mau nyala? Nah tuh, nah, itu. Bilangan 21 ayat 8. Ya. Tuhan perintahkan Musa bikin ular tembaga. Kalimat warna merah. Kalau orang melihat ular tembaga itu, ia tetap hidup. Artinya melihat di sini bukan sekedar tindakan fisik dengan mata. Ya. Tetapi melihat artinya percaya bahwa ular tembaga itu, tadinya ular itu menghukumkan, tetapi sekarang karena Tuhan putar balik, ular itu jadi alat penyelamatan. Kamu percaya apa enggak? Kalau kamu percaya, lihat aja, enggak susah. Tuhan tahu orang-orang yang berdosa itu sudah dipagut ular, mungkin udah enggak bisa bangun, enggak bisa berdiri, cuma nengok itu aja. Artinya apa? Tuhan tidak akan mempersulit orang yang mau bertobat. Tuhan tidak akan mempersulit orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Ini Tuhan yang luar biasa saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus, Tuhan Yesus mengkaitkan kata-kata Tuhan Yesus kepada bilangan 21. Jadi melihat anak manusia ditinggikan. Anak manusia ditinggikan di sini artinya adalah salib saudara yang terkasih. Melihat Yesus disalibkan, percaya bahwa ialah Tuhan dan penyelamat. Ini adalah hal yang sulit buat orang-orang di abad 1. Ya, abad 21 juga banyak orang yang merasa kesulitan. Nggak mungkin ya dikatakan seperti itu. Tapi intinya sederhana. Melihat. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sama kayak orang Israel. Melihat. Tindakan yang paling cuma gerakin bola mata melihat. Kalau sakit kan begini, aduh Tuhan sakit. Melihat nengoknya dikit gitu loh. Tuhan gak mempersulit orang yang mau bertobat saudara yang terkasih. Jadi ini yang luar biasa sekali. Nah, di abad pertama salib adalah instrumen penghukuman. Tapi dibalik oleh Allah menjadi instrumen penyelamatan. Salib adalah instrumen laknat, kutuk. Tapi dibalik sama Allah menjadi instrumen berkat, yaitu berkat kasih Allah. Jadi hanya orang yang lahir dari atas akan mencari Yesus demi dibentuk jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Yaitu murid yang memiliki newer perspective of life. Nah, jemaat Tuhan, perspektif baru melihat hidup bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan akan masa depan. Sebab buat kita murid Kristus, kita tidak lagi mengejar masa depan seperti layaknya orang pada umumnya. Kenapa? Karena ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi manusia, setiap kita yang percaya, masa depan sudah dibawa masuk ke masa kini. Anda perhatikan. Waktu Allah mengaruniakan anak yang tunggal buat kita, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, masa depan dibawa masuk ke dalam masa sekarang hidup kita. Jadi kita mau minta apa lagi saudara yang terkasih? Masa depannya sudah dibawa masuk ke hidup kita sekarang. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa hidup dalam rasa aman yang sesungguhnya.
meski dunia ekonomi hancur gara-gara COVID-19. Ya, saya nggak tahu berapa banyak daripada jemaat yang bergumul akan aspek tersebut. Tapi saudara yang terkasih, mari kita nggak perlu panik, kecuali selama ini Anda adalah orang Kristen yang basa-basi cari Tuhan. Anda pasti akan panik. Murid Kristus yang sejati hidup dengan newer perspective of life karena kasih Allah melingkupi kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 39. Amin. Jadi 3 kesempatan ini saudara yang terkasih dihidupi oleh 2 orang. Minimal ini. Ya, minimal dihidupi oleh 2 orang. Namanya adalah Sy Rogers dan Christopher Yuan. Keduanya adalah mantan gay atau homoseksual. Ya, tetapi Christopher itu juga sama Sy Rogers ini, Christopher itu juga mantan drug dealer. Rogers juga mantan bukan cuma gay tapi mantan transgender. Ketika Tuhan menangkap hidupnya, ada newer perspective of life yang membuat mereka memiliki pandangan baru atas identitas seksualnya. Nah, keduanya menegaskan, kita yang heteroseksual juga punya banyak dosa seksual sebenarnya. Jadi jangan merasa sok benar. Dan kemudian beliau mengatakan, pernikahan itu nggak akan bikin kita komplit. Jadi kalau ada di antara kita yang bergumul dengan dosa seksual dan kemudian berpikir, menikah aja pasti bisa nolongin saya ngatasin masalah seksual. Nonsense. Karena pernikahan tidak akan buat hidup kita komplit. Hanya Tuhan Allah di dalam Yesus yang bikin hidup kita komplit. Jadi saudara yang terkasih, untuk mereka berdua bisa sampai pada kesimpulan demikian. Kecepatan. Nah ini. Ya bisa sampai kepada kesimpulan tersebut karena mereka dilahirbarukan, mereka berjuang mati-matian mematikan gaya hidup lama. Mereka jujur banget ngaku, godaan gaya hidup yang lama itu terus menghantui, menghimpit keseharian. Tetapi mereka sudah komitmen hidup sebagai murid Kristus yang radikal tentunya. Dengan cara apa? Ini yang terakhir. Ya. Turning away from evil behaviors. Ini makna Lent yang keempat yang terakhir. Dan saudara yang terkasih kita lihat itu di ayat 18 sampai 21. Khususnya waktu Tuhan Yesus menutup percakapan dengan Nikodemus dengan seruan peringatan yang keras. Yaitu percaya sama enggak percaya. Perbuatan jahat sama perbuatan tidak jahat. Anda silakan baca lagi di situ. Jadi saudara yang terkasih, godaan dan ujian dalam realita hidup itu bisa diibaratkan kayak tembok yang kelilingin kita. Ya. Nah ini ibaratnya kayak anak yang kejebak di sini nih. Coba kita lihat nih. Dia kejebak di dalam tembok sumur. Gak bisa keluar dia. Kalau ini anak nangis-nangis, marah-marah, tonjok-tonjok tembok sumur, dia juga gak bisa keluar. Kalau dia marahin mamanya, marahin cicinya. Ya, cicinya lagi jemur baju, dia lihat-lihat sumur kecemplung. Kalau dia marahin orang-orang di sekitar dia tetap gak bisa keluar. Masalah hidup tuh kayak begini kan. Kita kejebak. Di sekeliling kita sumur semuanya. Nah saudara yang terkasih, ini satu hal yang penting sekali. Kita lihat bagaimana dia diselamatkan. Mesti ada orang yang masuk. Mesti ada dari luar bantuannya. Akhirnya diselamatkan. Nah saudara yang terkasih, masalah hidup tuh ibarat kayak begitu. Kita kejebak di dalam sumur, tengah-tengah kita dikelilingin tembok. Ya. Dan kita kalau mau teriak kayak apapun gak ada yang bisa nolongin. Ya. Kita mesti keluar dari sumur, ya, dari tembok masalah kita, lihat dari atas, lain kali hati-hati. Nah saudara yang terkasih, masa Lent sekali lagi adalah kesempatan untuk kita benahi kehidupan rohani
Inilah waktunya periksa satu demi satu gaya hidup mana yang sering timbulin masalah dalam hidup kita. Dan perlu ditinggalkan. Karena yang namanya masalah hidup itu gak selalu datang dari eksternal, tetapi gara-gara salah sendiri, soalnya interaksi. Ada satu pemuda yang sudah menikah sih, ya pemuda yang kami sempat layani, dia ngaku jujur, iya Kak Budi panggilnya gitu ya, saya main saham, gak taunya saham anjlok, gara-gara COVID-19, hilang berapa ribu dolar. Nah soalnya interaksi, ya, saya bukan mengatakan gak boleh main saham. Maksudnya ya bukan berarti gak boleh investasi di saham, bukan itu maksud saya. Tapi intinya adalah kadang-kadang ya karena kesalahan sendiri soalnya interaksi. Tapi intinya adalah Lent adalah kesempatan kita untuk alami true repentance. Yaitu turning away from evil behaviors dan looking for Jesus and learn from Him. Pertobatan yang benar adalah balik dari yang jahat, lalu jalani hidup baru dengan fokus teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen pinter nyesel. Karena kita digugah oleh pujian di gereja setiap minggu. Kita diajak untuk bersentimentality. Ya, karena lagunya bagus-bagus. Kita nangis-nangis. Kita balik badan. Ya, ini bertobat nih, balik badan. Ini kehidupan yang lama. Tetapi begitu balik badan, kita jalan di tempat. Kita gak mau jalan sama Yesus. Yesus udah jalan di mana, kita jalan di tempat. Karena kita masih bernostalgia dengan, aduh enak ya bertobat itu, menyesal, aduh nangis-nangis, lega banget. Padahal kita disuruh jalan ikutin Yesus nih, jalan pemuritan. Nah soalnya interaksi waktu kita udah balik badan, ini evil, ini balik yang benar. Seringkali kita fokusnya kita salah juga. Kita bukan fokus kepada salib Kristus, tetapi kita cari pelarian yang lain. Ini yang benar, balik. Fokus kepada Kristus, ikuti Kristus. Nah jangan lupa loh, konteks hidup kita tetap mengelilingin kita ya. Dan konteks hidup kita akan terus menjelma, memberikan godaan-godaan yang baru. Jadi kita jalan proses ikut Yesus, ini konteks zaman kita ngikutin kita juga terus nih. Makanya yang namanya pemuritan gak akan pernah selesai soal interaksi. Jadi Anda perhatikan, apakah Anda dan saya orang Kristen yang bertobat dengan benar, balik, ya, turning away from evil behaviors, dan kemudian apakah looking for Jesus and learn from Him. Jadi 4 aspek di dalam makna Prapaskah ini adalah sebuah siklus. Ya, oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan dan waktu Prapaskah yang Tuhan sediakan. Belajar dari firman Tuhan ini. Dan saya percaya Anda akan mengalami pembenahan rohani dan perubahan hidup yang luar biasa. Amin.